Sudah habis itu Mas yang disediakan oleh pemerintah? Pertama-tama tentu saya sebagai ketua panitia dan sebagai penanggung jawab yang pertama untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang kemarin telah dengan antusiasme yang sangat tinggi ikut mendaftar untuk mendapatkan undangan gitu. Memang kami juga mohon maaf karena ketersediaan tempat yang sangat terbatas dan ternyata dari data yang masuk animo masyarakat luar biasa yang tidak mungkin semua juga tertampung ya, sehingga kami dari kemarin sampai hari ini sedang memproses ya sesuai dengan ketentuan yang kita persyaratkan untuk sesegera mungkin nanti kita putuskan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan undangan. Namun demikian kami juga hari ini tadi mencoba menganalisa dan mencoba mengevaluasi. Nah, ada kemungkinan ya rencana untuk kita mau menambahkan kuota sehingga kita akan memberi kesempatan kembali kepada masyarakat yang nanti belum termasuk yang kita nyatakan berhak mendapatkan undangan. Nah, kami nanti akan sedang memikirkan untuk menambahkan kuota yang kita buka kembali ke masyarakat. Mas, untuk kuota sendiri kan tolong ditunggu ya, sebentar. 8.000 itu akan dibagi pagi 4.000 dan sore 4.000 atau seperti bagaimana Mas mekanismenya? Kurang lebih demikian, tapi memang di situ kan ada pembagian untuk pagi, kemudian juga ada pembagian yang untuk yang sore gitu. Jadi hari ini nanti minta tolong sabar dulu. Kami 2 hari sedang memverifikasi dan insya Allah mungkin malam ini atau paling lambat besok kami akan umumkan kembali ya, kalau yang tadi saya sampaikan ada rencana penambahan kuota baik untuk acara di pagi maupun di acara di sore hari. Sekitar berapa Mas untuk tambahan kuotanya untuk pagi sama sorenya Mas? Mungkin di kisaran 1.000 sampai 2.000. Berarti untuk yang 8.000 itu udah full ya Mas? Maksudnya udah habis kuota untuk yang 8.000 karena kemarin kan banyak yang ngeluh kuota penuh gitu Mas saat mendaftar. Iya. Berarti hari ini udah full gitu ya Mas? Iya. Udah habis kuota 8.000. Iya. Berarti sampai 10.000 total gitu ya? Iya. Nah, nanti kita juga akan kan begini. Jadi memang dari 8.000 kan dibagi beberapa kriteria tadi yang sudah saya sampaikan bahwa sebagian besar memang petunjuk dari Bapak Presiden adalah untuk sebagian besar masyarakat kan begitu. Nah, tapi tentunya kita coba mengevaluasi bisa jadi nanti ada beberapa yang di luar yang 80% itu juga yang akan kita kurangi gitu. Mas tadi agak mendetail soal yang karnaval atau pawai di malamnya itu rutenya gimana gitu ya? Presiden ikut karnaval ikut keliling atau enggak? Dia menyapa masyarakat. Beliau akan apa namanya memberangkatkan peserta karnaval. Dari titiknya dari sini. Titiknya masih rahasia. Oke. Di sekitaran istana juga. Sekitar istana. Mas, untuk mantan presiden dan wakil presiden apakah udah ada informasi hadir kayak Pak SBY, Bu Mega dan Pak Jokowi gitu Mas? Untuk udah berapa hari lagi gitu Mas? Ya, untuk sementara konfirmasi final belum ya karena memang secara resmi ya kami baru akan menyampaikan kepada mantan-mantan presiden, mantan-mantan wakil presiden beserta dengan seluruh keluarga dari panitia secara resmi minggu ini. Kalau pembicaraan secara informal beberapa sudah. Mas, terkait dengan ini Mas, pertumbuhan ekonomi Mas. Iya. Kan tumbuh 5,12 Ya. BPS itu pemerintah melihatnya itu apakah karena keberhasilan dari paket stimulus yang diberikan atau memang daya beli masyarakat yang sudah kembali pulih Mas? Kalau menurut pendapat kami tentu semua faktor berpengaruh di situ ya. Karena pertumbuhan ekonomi itu kan terdiri dari beberapa komponen ya. Di situ ada belanja rumah tangga, kemudian di situ ada belanja pemerintah, di situ ada komponen investasi. Nah, tentunya kalau hari ini
BPS secara resmi menyampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi kita, ya pastilah di situ berisi seluruh komponen tadi. Jadi tidak hanya 1-2 komponen gitu. Bahwa komponen-komponen itu adalah hasil dari program-program, atau kemudian kalau dari sisi pemerintah itu adalah hasil dari stimulus-stimulus yang itu disiapkan oleh pemerintah, ya memang demikian ininya, kerjanya, sistemnya begitu. Ada tanggapan Mas, maksudnya ekonom sendiri melihat ini lebih ekspektasi perhitungan mereka gitu Mas. Banyak yang bilang kalau ini tinggi banget, sementara sentimennya nggak terlalu besar, kayak misalnya nggak ada lebaran, nggak ada apapun gitu. Kalau secara technically perhitungan ya tentunya ada di BPS Mas, ada di BPS itu. Kalau kita sebagai pemerintah kan tugasnya adalah tadi menciptakan ekosistem yang memungkinkan semua komponen-komponen tadi itu bertumbuh. Tapi bahwa cara menghitungnya seperti apa kan itu menjadi domainnya di BPS. Mas, tapi kan banyak yang bilang pertumbuhan ekonomi ini banyak anomali di tengah masyarakat gitu loh Mas. Maksudnya banyak PHK juga, terus banyak yang masih susah cari kerja, dan juga ada fenomena rombongan jarang beli dan segala macam nih Mas. Rojali dan Rohana. Nah, maksudnya melihatnya gimana Mas di sana Mas? Ini apa benar anomali itu terjadi gitu loh Mas? Tergantung dari sudut pandang mana ya. Kan kalau sebuah perhitungan tingkat pertumbuhan sebagai sebuah negara itu kan secara menyeluruh, tidak bisa kemudian hanya dari satu kelompok masyarakat gitu, bahwa masih ada kita mendapati saudara-saudara kita yang masih secara ekonomi berada di desil 1 maupun desil 2, yang secara ukuran istilah itu berada di garis miskin ekstrim, kemudian miskin dan seterusnya. Kemudian tadi muncul fenomena saudara-saudara kita yang kemampuan secara ekonominya sekarang masih terbatas. Dengan istilah-istilah tadi, saya sih terus terang tidak terlalu gembira dengan istilah itu. Menurut pendapat saya, istilah itu jangan dijadikan sebagai sebuah joke atau lelucon. Itu adalah sebuah lecutan bagi kita bahwa memang masih banyak yang harus kita perjuangkan, masih banyak yang harus kita benahi. Nah, kalau bagi kami pemerintah, fenomena itu menjadi semacam pengingat ya, bahwa masih ada kelompok saudara-saudara kita yang memang kita masih harus bekerja terus ini, mendorong pertumbuhan ekonomi kita lebih optimal lagi, mendorong investasi kita lebih optimal lagi, mengurangi kebocoran-kebocoran sebagaimana yang Bapak Presiden sering sampaikan tuh, di segala sektor, di segala lini, di segala lapisan. Itu begitu. Mas Pras, Partai Golkar ini belakangan jadi pembicaraan. Salah satu partai pendukung pemerintah yang besar juga di goyang isu Munaflup. Nah, ini kalau dari istana gimana, kan ini partai pendukung pemerintah juga mengawal. Tanyakan ke Partai Golkar dong. Partai Golkar. Mas, tapi katanya ada dikait-kaitin nama istana, Mas. Maksudnya ada istana katanya kayak gitu. Jadi isu Munaflup yang mengaitkan dengan posisi ketum ini dikaitkan dengan istana gitu. Tanggapannya gimana Mas? Dinamika Begini, kalau saya begini melihatnya, tolong jangan segala sesuatu tuh misalnya dikaitkan dengan istana ya. Bahwa Partai Golkar adalah salah satu partai koalisi utama dari pemerintah, iya. Nah, tapi kalaupun terjadi dinamika, dan Ketua Umum Partai Golkar sudah menyampaikan bahwa isu tersebut juga tidak benar gitu. Nah, sehingga kalau pendapat kami dari pemerintah, marilah yang segala sesuatu itu jangan
marilah jangan semua dikait-kaitkan dengan istana gitu. Nggak ada itu. Dan sekali lagi konsentrasi kita tidak di situ gitu. Kita betul-betul sedang ingin fokus menyelesaikan seluruh program-program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, program-program yang dicanangkan oleh pemerintah yang sudah berjalan, tetapi itu belum semuanya tereksekusi dengan merata di seluruh Indonesia. Misalnya program makan bergizi gratis, itu kan kita berharap sesegera mungkin ini seluruh saudara-saudara kita, adik-adik kita, peserta didik, ibu-ibu hamil, ya, kemudian balita, untuk sesegera mungkin semua mendapatkan makan bergizi gratis ini. Nah, kita sedang berkonsentrasi ke situ. Mas, soal SKB 18 Agustus kapan, Mas? Insya Allah secepatnya ya, hari ini tadi baru selesai kita koordinasikan dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait. Nah, insya Allah dalam waktu 1-2 hari ini nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat mengenai SKP tanggal 18 diliburkan. Mas, terkait dengan amnesti, Mas, ini yang terdakwa korupsi yang baru juga minta diberikan abolisi juga, Mas, oleh Pak Presiden Prabowo. Siapa? Dari Thomas Tomembong, ada juga yang lain minta diberikan abolisi juga, Mas, pelaku kasus. Terdakwa lainnya, Mas, selain Tomembong ada banyak terdakwanya dari perusahaan-perusahaan itu, Mas. iya. Mereka minta juga, Mas. Minta abolisi juga, minta kaji. Nanti kita serahkan ke Kementerian Hukum lah untuk mengkaji kalau memang ada permohonan. Belum. Tapi artinya kasusnya masih jalan, Mas, ya? Yang selain Tomembong ini? Tuh iya dong. Kasusnya masih jalan. Berarti abolisi itu bukannya peristiwa itunya nggak ada, Mas? Hanya untuk Tomembong. Hanya untuk begitu. orang Iya. itu ya, Mas. Hanya untuk beliau. Jadi untuk para terdakwa lainnya enggak? Proses hukum. Ya, proses hukum yang lain tetap jalan. Berjalan ya proses hukum untuk tersangka yang lain. Oh iya. Terdakwa. Tapi kasusnya kan sama, Mas. Yang satu diabolisi, sisanya enggak. Itu gimana? Satunya diabolisi, yang lainnya enggak. Iya, tapi kan satu kesatuan kasusnya, Mas. Ya kan memang abolisinya ini kepada beliau, Artinya kepada orang perorangan. Fix pelaku-pelaku tersebut juga bakal diberikan abolisi juga, Mas. Apa baru Ya, mau sampai dibahas? hari ini Jadinya kan dianulir kan hukumannya. Sampai hari ini tidak. Tapi akan dibahas kan, Mas? Akan diajukan? Belum ada. Terkait dengan pelaporan pengacaranya Tomembong juga, mungkin ada komentar untuk hakim. Karena kan sudah diberikan abolisi, banyak yang ngomong udah diberikan abolisi, masih aja nggak bersyukur, kira-kira begitu. Ya sebaiknya minta tolong ditanyakan ke timnya Pak Tomembong itu. Mas, ini juga, Mas, lagi rame juga soal kafe-kafe yang takut sekarang muter lagu-lagu Indonesia. Oh, royalti. ya, terkait royalti ini tanggapannya gimana? Ya kita sedang mencari jalan keluar ya, sebaik-baiknya lah, karena kan juga itu di satu sisi memang ada hak yang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita pencipta lagu, tetapi juga ada sebagian juga yang merasa bahwa kalau itu domain publik, kemudian juga kalaupun dalam tanda kutip dianggap dikomersialisasikan itu, tetapi bentuknya seperti hanya diputar di kafe atau di rumah makan, ada juga yang berpendapat bahwa kalau seperti itu bentuknya ya enggak masalah kan gitu. Sebagian kan berpendapat kalau dikomersialisasikan dalam bentuk misalnya itu di platform-platform atau di show-show, event-event tertentu yang memang itu menghasilkan keuntungan, ada yang berpendapat bahwa itulah yang harus diatur pembagian haknya kepada yang menciptakan lagu. Nah, kita sedang cari jalan keluar terbaiknya lah. Berarti akan dipanggil langsungnya. Ya pas bukan dipanggil lah, kita duduk bareng lah nyari. Artinya pemerintah turun tangan untuk hal itu ya? Pasti. Mas, soal ini, Mas, game Roblox. Katanya Mendikbud ini kan melarang, katanya ada undur kekerasan dan mager. Nanti apakah akan berkomunikasi dengan Komdigi, Mas? Untuk ada Mas Bamen bisa ditanyakan langsung ke beliau. Tapi intinya begini, bukan masalah Roblox-nya ya, tetapi kita perlu
memahami sebagai sebuah bangsa bahwa ada unsur-unsur tertentu yang memang harus kita pikirkan betul supaya tidak mempengaruhi generasi muda kita ke depan, kan begitu. Nah, misalnya unsur-unsur yang mengandung apapun itu bentuknya, mau games, mau siaran di televisi, mau pemberitaan, ya, mau melalui media mainstream maupun melalui media sosial. Memang ini menjadi keresahan kita bersama-sama bahwa konten-konten yang muncul di situ, ya, kita harus betul-betul mencoba mengurangi hal-hal yang itu bisa menumbuhkan sesuatu yang kurang baik bagi yang menonton, terutama bagi generasi muda kita. Kan kalau kita perhatikan banyak sekali kejadian yang di luar nalar kita, gitu ya. Misalnya yang baru-baru saja terjadi ini kan bagaimana seorang anak sampai melakukan sesuatu tindakan yang di luar batas-batas nalar kepada orang tuanya. Gitu. Nah, inilah yang kita semua punya tanggung jawab, ya. Kita semua punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab etik, punya tanggung jawab sosial untuk sebisa mungkin, ya, bagaimana kita menampilkan sesuatu itu yang menghindari unsur-unsur yang negatif, kekerasan, saling menghardik, saling membenci satu sama lain, akhirnya karena provokasi tawuran antar kampung, antar geng yang kadang-kadang itu hanya karena sesuatu kejadian yang sebetulnya itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Jadi bukan perkara Robloxnya, apapun itu kita coba berusaha, ya, melindungi diri kita semua, bangsa kita, terutama generasi-generasi muda dari pengaruh-pengaruh tindak-tindak kekerasan gitu. Tapi Mendikdasmen ini kan nyebutnya gamenya Roblox ini katanya ada memicu kekerasan gitu, Mas. Dulu ya, tidak hanya game Roblox, apapun itu. Berarti nanti apakah akan dilakukan pemblokiran terhadap game tersebut atau gimana gitu, Mas? Ya kalau memang kita merasa sudah melewati batas, ya, apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan kita mau melindungi generasi kita, nggak ragu-ragu juga kita. Kalau memang itu mengandung unsur-unsur kekerasan, ya kita tutup, nggak ada masalah. Tapi sudah berkomunikasi dengan Komdigi? Sudah. Komdigi setiap hari melakukan evaluasi, ya, melakukan evaluasi dari seluruh stasiun TV, kemudian di media sosial untuk melihat, ya, games, platform games, aplikasi-aplikasi itu untuk melihat sejauh mana konten tadi yang saya sebutkan itu mengandung unsur-unsur kekerasan, negatif, pembunuhan, dan seterusnya, yang itu perilaku-perilaku yang jauh dari perilaku bangsa kita gitu loh, yang saling gotong royong, saling toleransi, kan begitu. Dan kita itu terus terang sangat rentan, ya. Kita semua harus paham bahwa bangsa kita itu dibangun dari sekian ribu pulau, sekian ribu suku, beda agama, beda bahasa. Makanya selalu Bapak Presiden mengingatkan kepada kita semua untuk kita selalu mawas diri. Nah, sehingga apapun tadi bentuknya, ya, yang bisa mempengaruhi atau memicu terjadinya saling ini antar satu sama lain, ini sebisa mungkin kita minimalisir. Mas Pras, soal tunjangan khusus untuk dokter spesialis di daerah terpinggir kan itu sudah diteken Presiden, ya, Mas? Sudah. Itu bisa dijelaskan, Mas, realisasinya kapan, mungkin pencairan tunjangannya seberapa besar untuk dokter? Pertama begini, pertama adalah Bapak Presiden memang sangat concern kalau sudah berkenaan dengan masalah dokter, ya. Kedua,
apalagi dokter yang bertugas di 3T. Ya. Memang hari ini kita mendapatkan fakta dan data bahwa masih banyak daerah-daerah 3T itu yang bahkan kita tidak memiliki dokter. Nah, maka sekarang ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga sedang bekerja keras. Pertama adalah untuk menambah secepatnya bagaimana kita bisa menambah jumlah dokter yang harus kita miliki. Kedua, bagaimana juga kita memikirkan ya distribusi penugasan dari para dokter kita. Nah, oleh karena itulah pada saat disampaikan bahwa saudara-saudara kita yang bertugas sebagai dokter di 3T ini membutuhkan perhatian, di situ Bapak Presiden berkenan untuk memberikan tunjangan khusus gitu. Bahwa mengenai realisasinya mungkin Kementerian Keuangan dan di Kementerian Kesehatan yang lebih paham. Tapi biasanya itu tidak lama. Ya. Setelah beliau ambil keputusan mungkin bisa jadi di bulan depan juga sudah terrealisasi. Mas, ya. soal Tantim Komisaris Mas, cari dong Mas, kan infonya Tantim Komisaris? dihapus ya? Iya. Itu alasannya gimana Mas? Jadi begini ya, kan memang pertama semangat kita itu adalah betul-betul kita ingin membenahi BUMN-BUMN kita. Karena BUMN-BUMN kita ini kan menjadi tulang punggung ekonomi kita kan gitu. Nah, sehingga kita merasa bahwa satu mengenai pengawakan di BUMN itu harus kita perbaiki. Kemudian yang kedua mengenai manajemen harus kita perbaiki. Ketiga mengenai keuangan juga harus kita perbaiki. Oleh karena itulah kemudian kita Bapak Presiden mengambil keputusan bahwa siapa yang ditugaskan di BUMN-BUMN itu, terutama komisaris, memang tugasnya adalah membenahi tadi, 3 hal tadi. Bukan mau berencana atau pengen dapat tantiem gitu. Jadi nggak ada masalah kalau berkenaan dengan komisaris tidak mendapatkan tantiem. Ini semangatnya ini yang harus kita lihat, bahwa semangatnya itu memang mau memperbaiki, diberi tugas di situ untuk memperbaiki BUMN-BUMN kita. Jadi sudah fix dihapus ya itu Tantim Komisaris. Mas, izin aja soal Riza Syahid, kan infonya lagi ada di Malaysia, Riza Khalid. Siapa? Riza Khalid. Infonya kan di Malaysia, mangkir lagi. Apakah ada langkah dari pemerintah sendiri untuk membantu pihak yang berwajib untuk koordinasi terkait lokasi? Kalau tidak salah sudah pemanggilan mangkir lagi. ketiga kalau nggak salah ya. Sudah pemanggilan ketiga. Ya kalau upaya komunikasi ada, tapi tentunya itu kita kembalikan ke teman-teman aparat penegak hukum ya, dalam hal ini ke kejaksaan gitu. Kalau pemerintah jelas bagian dari Kejaksaan Agung bagian dari pemerintah, ya kita membackup penuh apa yang Kejaksaan Agung butuhkan ya pasti kita backup. Mas, kalau Presiden sendiri, begitu? Mas, Presiden sendiri ikut menyoroti soal Pak rakyat, Mas, Presiden. Nggak bisa habis ini. Negosiasi Mas, negosiasi tanpa Presiden sendiri ikut menyoroti itu nggak sih Mas, yang apa? bendera One Piece ikut menyoroti nggak Mas sekarang? Siapa? Presiden sendiri. Kan ini kan marak soal penyebaran. jadi concern apa enggak? Kemarin saya juga sudah menyampaikan ya. Kemudian DPR juga sudah menyampaikan, Ketua MPR juga sudah menyampaikan bahwa kalau berkenaan dengan bendera One Piece yang itu kaitannya dengan teman-teman komunitas-komunitas dan itu bagian dari ekspresi kreativitas, sekali lagi itu tidak ada masalah gitu. Tapi yang jadi masalah atau mungkin akan jadi persoalan manakala ada pihak-pihak yang kemudian menggunakan kreativitas teman-teman komunitas ini untuk hal-hal yang kurang pas, yang secara waktu juga tidak pas. Ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan, ya. Kemerdekaan kita itu diraih bukan
dia, itu pengorbanan para pahlawan, ya, yang kita sebagai generasi muda ini tugasnya sekarang menjaga itu. Jadi kemudian janganlah ada pihak-pihak yang mengganggu kesakralan di bulan kemerdekaan ini dengan membentur-benturkan itu antara kreativitas dalam bentuk bendera dengan kesakralan bendera kita merah putih. Ya, kita harus cintai bangsa kita, cintai merah putih apa adanya gitu. Dari lahir maupun batin itu. Apapun kondisinya ya kita harus cintai negara kita, salah satunya ya cintai lambang negara kita merah putih itu kan. Presiden Mas, melihat Mas, fenomena mati. itu bagaimana Mas? Presiden melihat ada fenomena ini tuh seperti apa gitu beliau melihatnya? Tuh, ya tadi kalau Yang tadi iya, kalau berkenaan nggak itu masalah dengan ekspresi itu ya Mas? ya kalau sebagai bentuk ekspresi oke, tidak ada masalah gitu. Tapi jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan kepada ini disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera putih. Tidak seharusnya seperti itu. Kita sebagai anak bangsa, bendera merah putih itu satu-satunya. Tapi dari pemerintah akan melarang nggak, Mas? Gelombangnya gede banget Mas, ada yang ngecat Siapa yang jalanan di mana? Iya, Enggak. ada yang ngecat jalanan, terus ada yang hashtag juga di Twitter. Nah itu gimana? Satu hashtag aja gede banget Pemerintah akan melarang nggak, Mas? Satu biji, dua biji ada bilang gede banget itu enggak gitu. P3 ini mendorong pemerintah katanya bisa melarang bendera One Piece ini, Mas. Kalau dari pemerintah akan melarang atau seperti apa? Kalau sampai pelarangan, Kalau sampai ke pelarangan. Itu tadi yang saya sampaikan gitu loh. Kalaupun ada yang sampai ke sana ya, mau pelarangan atau tindakan apapun itu bagi pihak-pihak yang tadi loh, membentur-benturkan itu dengan misalnya ya menghasut dalam tanda kutip ya, untuk lebih baik mengibarkan bendera ini daripada bendera merah putih. Itu kan nggak bener gitu loh, nggak boleh seperti itu. Kita sebagai anak bangsa Tidak dilarang ya, Mas? nggak boleh. Termasuk makna kritikan dari bendera One Piece itu ya Mas, tidak masalah ya? Termasuk makna dari kritikan bendera One Piece? Nggak ada masalah. Kalau makna kritikan kita sangat terbuka. Pemerintah sangat terbuka, dan kita menyadari kok. Kita menyadari bahwa memang masih banyak pekerjaan rumah, ya, masih banyak yang harus kita perbaiki. Mas, tapi apakah perlu TNI Polri ikut juga turun ke lapangan dengan merazia rumah-rumah? Apakah dia mengibarkan bendera One Piece itu? Apakah sepenting itu ada TNI Polri? Itu yang bikin. Ada juga kita mau merazia mau apa nggak ada. Mas, soal pahlawan nasional Mas. Mas, soal pahlawan nasional. Kerjasama? Sama RT minta dilaporin. Kita kerjasama dengan RT, RW, Camat, Babinsa, Babin Kantipmas, Bupati, Gubernur, Kepala Daerah untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dalam berbagai bentuk. Ya, bikin perlombaan kan gitu. Hidupkan lagi gotong royong, hidupkan lagi kerja bakti, hidupkan lagi siskampling, dan saudara-saudara kalau keliling ke daerah-daerah sekarang semarak itu. Ya, desa-desa yang mulai pasang umbul-umbul, pasang baliho dengan segala kreativitasnya untuk menunjukkan rasa nasionalismenya, untuk menunjukkan rasa cinta tanah airnya, untuk menunjukkan rasa cinta pada bendera merah putihnya itu betul adanya 100%. TNI Polri Nggak ada itu siapa. Mas, soal pahlawan nasional Mas. iya Mas, gelar pahlawan nasional Kan masih nanti November. kalau ini Mas buku sejarah Tanda kehormatan. Tanda kehormatan sedang difinalisasi untuk diputuskan. Jadi dari tim gelar tanda kehormatan sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden nama-nama yang diusulkan untuk tahun ini mendapatkan penghargaan atau penghormatan dari negara dalam bentuk tanda gelar kehormatan. Ada berapa nama Mas? Kira-kira siapa Mas? Mungkin Yang diusulkan ada 22 nama. Untuk sementara ya, untuk sementara diusulkan. Macam-macam. Boleh di-spill, Mas? Boleh di-spill? Jangan dong. background ada menteri-menteri Backgroundnya ada yang budayawan, ada Mantan menteri, ada yang politisi, ada yang pejuang lingkungan, ada
ada yang tadi kita sebutkan ya teman-teman yang bertugas di 3T di daerah terpencil, terluar, terdepan itu ada. Wartawan nggak? Pekerjaan Wartawan ada. Iya udah jadi menteri. Ada. Tapi sepertinya kalau lihat wajah-wajahnya. Kita ini pejuang juga loh. Kita pejuang loh, Mas. Iya. Pejuang Bukan mungkin yang senior-senior dulu lah. Gitu. Mas, kalau ini Mas, buku sejarah yang ditulis Kemendikbud kan katanya akan di launching Agustus 17 Agustus juga, apa nanti ini salah satu kejutannya? Belum. Berarti mundur itu bakalan itu. Ada kemungkinan mundur. Sekolah rakyat. Rencana kemungkinan akhir Agustus yang akan dikunjungi oleh Bapak Presiden. Nah, kalau launchingnya kan sudah 14 Juli yang lalu kan gitu. Dan saya kalau ngomong sekolah rakyat memang agak-agak apa ya? Emosional. Iya, karena banyak adik-adik kita yang selama ini tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, akhirnya sekarang bisa mendapatkan pendidikan dan kita berharap masa depannya lebih baik, mengangkat harkat martabat keluarganya. Jadi karena itulah kami berjuang terus. Bapak Presiden mendorong kami untuk bekerja secepat-cepatnya karena ya itu sebuah kebanggaan bagi kita sebagai anak bangsa gitu. Di usia kemerdekaan yang ke-80 meskipun hanya satu, kita bisa memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita untuk mendapatkan akses pendidikan dan masa depan yang jauh lebih baik, itu sangatlah mulia. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mempermasalahkan mengenai sekolah rakyat, ya mungkin perlu kita bertanya ya, hatinya di mana gitu. Terus terang kita, sekolah rakyat bagi kita adalah perjuangan yang mungkin tidak bisa diukur dengan angka-angka. Dan kita terus terang belum puas karena baru tahun ini, akhir bulan ini mungkin baru akan 159 lokasi yang kita bisa sediakan untuk saudara-saudara kita yang selama ini belum mendapatkan akses. Itulah makna, bagi saya itulah makna kemerdekaan yang hakiki. Kita semua sadar bahwa pendidikan salah satu cara untuk kita keluar dari kemiskinan yang membelenggu kita. Belum diputuskan itu. Ya. Mas Pras, terkait kredit janggal rumah prajurit di masa Kasat Dudung ini udah sampai ke telinga Presiden Prabowo belum ya, Mas? Itu kan mangkrak ternyata. Belum. Soalnya dari pengakuan Pak Dudung katanya sudah disampaikan Prabowo. Belum dengar juga. Belum monitor juga. Akan dicek polemiknya. Pasti kalau ada laporan masuk, pasti akan kita cek seperti apa permasalahan. Oke, jadi tolong semangat. Nangis aja nggak? Nangis. Biar gambarnya bagus. Nanti aku pas menyendiri aja. Aku salam untuk selain sekolah rakyat, salam untuk adik kita Chelsea
yang di Jakarta Selatan yang menderita penyakit yang sangat langka, ya, yang hanya bisa diobati kalau harus kita bawa ke Jerman itu, karena baru Jerman yang memiliki teknologi itu. Tetapi alhamdulillah setelah beberapa bulan atas atensi dari Bapak Presiden, adik Chelsea sekarang sudah bisa bersekolah gitu. Jadi salam untuk Naila, ya. Naila yang masih bisa tersenyum, ya, dalam kondisi keluarga yang sangat sulit, ya. Salam hormat juga untuk Chelsea, ya. Untuk Chelsea dan Naila, kita seharusnya semua bergandengan tangan, kita berjuang untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih. Terima kasih Mas. Merdeka. Harus optimis. Terima kasih. Wajib dong.